Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dimas Prakoso Widiani dalam kuliah pengelolaan tanaman tebu. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kebun bibit. Tujuan dari penjenjangan kebun bibit yaitu pertama yaitu menjamin bibit yang seragam dan murni, kemudian jaminan bibit dalam jumlah yang dapat memenuhi luasan kebun produksi yang diselenggarakan. Jadi seperti yang Anda diketahui bahwasanya kebun dalam perusahaan atau kebun tebu dalam perusahaan itu bervariatif, sehingga kebun bibit yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan bibit dalam lahan harus dimanajemen dengan baik. Kemudian bibit diharapkan bibit yang berkualitas ya, yaitu murni, sehat, kualitas pertumbuhan yang baik. Dan bibit yang unggul adalah memiliki tiga kriteria di sini. Kemudian luas areal dan komposisi varietas yang ditanam pada KTG atau kebun tebu giling, yaitu 2 tahun berikutnya dapat direncanakan dengan tepat. Kemudian terakhir sebagai perbanyakan varietas tebu unggul baru. Nah, penjenjangan kebun bibit khususnya untuk tanaman tebu itu terbagi dari 5 jenjang. Yang pertama adalah kebun bibit pokok utama yang berasal dari P3GI, kemudian kebun bibit pokok, kemudian kebun bibit nenek, selanjutnya kebun bibit induk, dan kebun bibit datar atau penjenjangan kebun bibit terakhir sebelum ke kebun tebu giling atau lahan. Pertama kita ke kebun bibit pokok utama atau KBPU. Nah, merupakan kebun bibit tingkat 1 sebagai penyedia bahan tanam kebun bibit tingkat 2, yaitu kebun bibit yang ditanam dengan bahan tanam yang murni varietasnya atau 100% bebas hama penyakit dan kebun tersentralisir. Nah, bahan tanamnya masih murni berasal dari P3GI ya, dari Pasuruan. Kemudian penanaman biasanya Mei sampai Oktober. Nilai tangkarnya bernilai 1:5. Ya. Luasan yang dibutuhkan adalah 0,032 hektar. Sedangkan nilai tangkar untuk kebun bibit KBPU dan penjenjangan selanjutnya yaitu 1:4, artinya 1 hektar kebun bibit KBPU berbanding 4 hektar kebun bibit pokok. Nah, selanjutnya yaitu kebun bibit pokok atau KBP, merupakan kebun bibit unggul kedua atau tingkatan kedua. Bahan tanamnya berasal dari KBPU yang pertama tadi, kemudian untuk menyediakan bahan tanam untuk kebun bibit nenek atau KBN. Nah, diselenggarakan sekitar wilayah pabrik gula ya yang tersentralisir atau bisa diawasi dengan baik. Terus KTG pola A atau sawah pengairan itu ditanam pada bulan Maret sampai Mei. Terus KTG pola B itu lahan kering atau tegalan ditanam bulan September sampai dengan Oktober. Nah, nilai tangkar pola A itu sebesar 0,2 kali luas KBN, yaitu 1:5. Sedangkan untuk pola B itu 1:4 KBN. Selanjutnya adalah kebun bibit nenek. Ini adalah penjenjangan kebun bibit tingkat 3. Bahan tanamnya berasal dari kebun bibit pokok, kemudian kebun bibit pokok untuk menyediakan lahan tanam untuk KBI. Ini maksudnya KBN ya, bukan KBI, kebun bibit nenek. Kemudian kebun diselenggarakan di sekitar pabrik gula ya, yang
tersentralisir juga. Kemudian untuk pola sawah, tanah sawah itu ditanam pada bulan September sampai bulan November. Kemudian untuk KTG pola B, lahan kering ditanam pada bulan Maret sampai dengan Mei. Sedangkan nilai tangkarnya yang dibandingkan dengan KBI itu adalah 0,20 hektar atau 1 berbanding 5, 1 KBN dan 5 KBI, maaf. Nilai tangkarnya itu 0, pola B itu juga 0,25 kali luas KBI, yaitu 1 kali 4, 1 berbanding 4. Selanjutnya setelah KBN kita ke KBI atau kebun bibit induk. Nah, ini tingkat keempat, penyedia bahan untuk kebun bibit datar, ya. Biasanya lokasinya tersebar luas dibandingkan oleh KBP dan juga KBN, ya, kebun bibit pokok dan kebun bibit nenek. Nah, komposisi varietas tanam di KBI harus sudah mencerminkan komposisi varietas yang akan ditanam di lapangan. Kemudian nilai tangkarnya untuk pola A yaitu 0,20 hektar kali luas KBD. Nah, 1 banding 5 luas KBD. Kemudian ditanam bulan Maret sampai dengan Mei. Sedangkan pola B itu lebih besar, ya. Untuk pola B ini tegalan, ya, atau lahan kering. Itu 0,25 kali luas KBD, yaitu 1 berbanding 4 luas KBD. Nah, biasanya ditanam antara September sampai November. Nah, kebun bibit datar. Selanjutnya kebun bibit datar itu kebun bibit tingkat 5. Nah, bahan tanam berasal dari KBI, kemudian ditanam pada raihan yang dekat dengan lapangan atau KTG. Kemudian pola tanam A, bulan basah itu bulan Oktober sampai Desember. Kemudian pola B ditanam atau lahan kering itu bulan Maret sampai dengan Mei. Nah, untuk menjaga kemurnian varietas, sebaiknya setiap rayon hanya ditanam 1 sampai 3 jenis varietas saja. Nah, nilai tangkarnya KBD 0,20 kali luas KTG, yaitu 1 berbanding 5 atau 0,2 hektar, 20% dari luas KTG. Artinya misal kebun bibit datar itu 0,2 hektar, ya, yaitu 20% dari luas KTG, maka 0,2 hektar itu mencerminkan dari 5 hektar kebun di lapangan atau kebun tebu giling. Nih. Jadi kalau misalnya ini ada sekitar 100 atau 1 hektar, kira-kira berapa KTG-nya? Nah, nanti kita akan bahas perhitungannya. Nah, kita bahas nilai tangkar. Nilai tangkar yaitu perbandingan antara luas kebun yang akan ditanami dengan luas kebun bibit. Kemudian faktor yang mempengaruhi nilai tangkar adalah jenis tebu, keadaan faktor tumbuh, tanah atau klimatologi atau faktor iklim, kemudian teknik budidaya dan kerusakan bibit. Nah, untuk mencari nilai tangkar, ya, didapatkan rumus seperti ini. P sama dengan B kali K kali T per M kali J. Nah, ini keterangannya. P adalah nilai tangkar, B adalah jumlah batang per rumpun, K adalah panjang kairan per juring per hektar, T adalah tinggi batang, dan M adalah jumlah stek per meter juring KTG, dan C adalah panjang juring per hektar. Nah, ini contoh, ya. Diketahui jarak tanam atau PKP pusat ke pusat di kebun bibit datar 1,25 meter. Jarak tanam pusat ke pusat di kebun tebu giling atau di lapangan itu sepanjang 1,5 meter. Jumlah batang per rumpun itu 10 batang. Tinggi batang 2,7 meter dan per meter juring menggunakan 5 stek bagal 10 mata. Nah, kemudian hitung nilai tangkar KBD tersebut. Penyelesaiannya
langsung jawab ya. Rumusnya kita masukkan, P sama dengan P kali K kali T per M kali J. Ya. Pertama kita mencari panjang cairan KBD dulu atau kebun bibit datar dulu. Tadi kan diketahui 1 hektar KPK per 10.000 meter persegi. 10.000 meter persegi itu konversi per hektarnya ya. 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi per 1,25 meter. Nah, 1,25 meter itu pusat ke pusat ya, jarak pusat ke pusat antar tebu ya, juring, yaitu didapatkan panjang cairan KBD itu 8.000 meter ya. Kemudian kita mencari panjang cairan di kebun tebu giling atau di lapangannya ya, kebun lapangan, yaitu panjang YC ya, panjang cairan KTG per hektar, berarti 1 hektar per PKP. Tadi kan sudah diketahui juga PKP untuk KTG itu 1,5 meter. Jadi 1 hektar itu konversinya 10.000 meter persegi, didapatkanlah panjang cairan di KTG itu 6.666,6 meter. Nah, sekarang kita cari P-nya yaitu atau nilai tangkarnya 8 kali 8.000 dikali 2,7 per 5 kali 6.666,6 sama dengan 172.800 per 33.333, didapatkan 5,1. Nah, jadi nilai tangkar KBD itu sebesar 1 berbanding 5,1. Artinya 1 hektar KBD bisa memenuhi dari 5,1 hektar kebun tebu giling. Nah, kemudian kita ke jenis bibit. Jenis bibit tebu itu ada top stack ya, atau stek pucuk. Ini biasa diambil dari pucuk tanaman tebu ya. Dibalik tumbuh sampai 3 sampai 5 mata tunas di bawahnya. Kemudian ada bibit rayungan yang diperoleh dari batang tebu di kebun bibit datar ya. Rayungan ada 2 macam, yaitu rayungan 1 mata dan rayungan 2 mata. Kemudian ada bibit bagal yang biasa digunakan untuk menanam di kebun, yaitu bibit bagal, entah bagal 2 mata, 3 mata, bahkan ada yang 4 mata. Sedangkan untuk bacip ini biasanya digunakan untuk pembibitan ya. Ini hanya diambil hanya mata tebunya saja, sehingga bagian lainnya dibuang. Kemudian yang terakhir jenis bibit ceplokan dan dederan. Baik, silakan kerjakan latihan di bawah ini. Bisa diunduh di LMS kalian masing-masing. Ya. Baik, demikian materi yang saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanya dalam grup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.